Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Special Edition bersama saya Maulidatul Syarifatidjar. Kian hari ini konflik hutan adat di berbagai wilayah Indonesia kembali mencuat. Mulai dari perebutan lahan oleh korporasi hingga masyarakat adat yang belum memperoleh hak kelola. Lantas, bagaimana perhutanan sosial bisa dijalankan secara berkelanjutan dan adil? Di Breaking News edisi spesial kali ini, saya akan mengajak rekan-rekan saya untuk mengungkap solusi konkret mengenai perhutanan sosial yang mengedepankan pemberdayaan partisipatif, pendampingan intensif, dan kebijakan tegas. Kita mulai dari laporan pertama bersama rekan saya Rifki. Terima kasih JJ. Permasalahan perhutanan sosial seringkali muncul akibat lemahnya edukasi dan penegakan hukum dari pemerintah. Pelatihan langsung kepada masyarakat sangat penting agar mereka mampu mengelola hutan tanpa merusak. Kebijakan tegas dan penegakan hukum yang efektif harus diterapkan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran. Tanpa itu, perhutanan sosial hanya menjadi jargon tanpa makna. Benar apa yang disampaikan oleh Rifki, perhutanan sosial lahir untuk mensejahterakan masyarakat. Akses legal harus diberikan agar masyarakat dapat mengelola hutan secara berkelanjutan tanpa intervensi luar. Dengan memperkuat kapasitas komunitas dan dorong bisnis berbasis kearifan lokal seperti madu, kopi, dan rotan, transparansi dan keadilan adalah kunci agar masyarakat menjadi aktor utama. Kita tidak bisa masuk ke komunitas dengan program asal jadi. Survei sosial ekologis harus menjadi langkah awal diikuti dengan pendekatan spesifik, penyuluhan, praktik langsung, dan pendampingan. Hasil maksimal tercapai jika pemerintah, lembaga, dan masyarakat bersinergi. Ketika masyarakat memiliki hak kelola, mereka bisa mandiri secara ekonomi tanpa merusak hutan. Produk seperti kopi hutan, madu, dan rempah menjadi sumber pendapatan berkelanjutan. Pelatihan, modal, dan pemasaran sangat dibutuhkan agar produk dapat bersaing. Masyarakat itu bukan penonton, tapi aktor utama dalam menjaga hutan. Rasa memiliki memang sangat penting. Banyak masyarakat adat belum mendapatkan hak kelola. Sense of belonging menjadi sifat yang harus dibangun agar hutan menjadi bagian dari identitas mereka. Komunitas yang berhasil dalam mendapatkan hak adatnya harus saling mendukung. Juga peran pemerintah daerah yang senantiasa membuka ruang dialog. Perhutanan sosial harus berangkat dari bawah, dari masyarakat, bukan hanya dari atas ke bawah. Sebelumnya, kita telah mendengar dari Rifki tentang perlunya peran aktif pemerintah dalam memberikan edukasi dan penegakan hukum yang tegas untuk menjaga kelestarian hutan. Dwi juga menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus berfokus pada kesejahteraan dan mengangkat kearifan lokal sebagai dasar pengelolaan. Ica juga mengingatkan pentingnya pendekatan yang tepat, dimulai dari survei sosial, ekologis, dan pendampingan yang berkelanjutan. Sementara, Dila juga menyoroti bagaimana hak kelola yang jelas dapat membuka peluang ekonomi produktif dan kemandirian masyarakat tanpa merusak hutan. Semua poin ini menggarisbawahi satu hal penting, pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, pendampingan intensif, dan kebijakan yang tegas adalah kunci utama untuk mengelola hutan secara berkelanjutan dan adil. Sebagai penutup, kesimpulan yang didapat dalam solusi menangani bagaimana perhutanan sosial bisa dijalankan secara berkelanjutan dan adil, pemberdayaan masyarakat lokal dan adat harus dilakukan secara partisipatif dengan pendampingan nyata dan didukung kebijakan yang tegas. Hutan lestari dan masyarakat sejahtera hanya bisa terwujud jika semua pihak bersinergi dalam semangat keadilan dan berkelanjutan. Mari kita jaga hutan Indonesia demi masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan Breaking News kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. KLHK mengajak generasi Z untuk menjadi pendamping, wirausaha muda, dan inovator dalam perhutanan sosial. Apakah kamu siap? Saya siap. Saya siap. Saya siap. Saya siap. Saya juga siap.